Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kali ini ada pertanyaan dari sahabat kita. Marilah kita simak bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sahdar, tinggal asalnya dari Balikpapan, Kalimantan Timur. Sebelumnya saya minta maaf Kang Mas. Saya ingin bertanya Mas mengenai anak saya yang meninggal pada umur 6 tahun. Saya ingin bertanya, saya bukannya saya sedih, bukan mengenang supaya anak saya itu saya ridho, ikhlas, tapi saya sering mengenang sedih karena waktu bahasanya hidupnya itu. Jadi saya harus menyikapi bagaimana Mas. Dan juga para ustadz mengatakan bahwa itulah tabunganmu yang dapat nanti menolong kelak nanti orang tuanya sama anak-anaknya itu. Nah, juga pun di hadis itu banyak pula menceritakan seperti itu, yang mengenai masalah anak-anak yang sudah meninggal di belum salih balik katanya masuk surga langsung. Nah, saya ingin dari Kang Mas bisa menjelaskan apa benar ini Kang Mas, karena saya berpikir masih setengah-setengah nih Mas. Jadi supaya hati saya tenang, Kang Mas bisa menceritakan yang sebenarnya bagaimana, karena Mas lebih mengerti masalah ini. Karena saya melihat dari YouTube Mas itu yang masalah makrifat ini, saya percaya. Nah, untuk ini saya mohon keterangan dari Kang Mas supaya jadi ketenangan hati saya. Sekian ya Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah kita perdengarkan bersama-sama pertanyaan dari sahabat kita semua. Jadi kata cerita banyak orang, bila ada anak yang belum akil balik meninggal, itu pasti masuk surga dan menjadi wildanun mukhalladun, jadi punokawan atau jadi penghibur di taman-taman surga. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan ada cerita pula bahwa bila punya anak yang belum akil balik meninggal, maka di saat orang tuanya nanti ketika sudah mati dan menunggu di alam barzah, alam penantian, maka anak-anaknya yang meninggal itu
akan membawakan air untuk melepaskan dahaga di panasnya saat berada di alam barzah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Semua cerita-cerita itu adalah cerita fiktif, cerita bohong. Maknanya bila orang tuanya tidak soleh atau tidak soleha, mana mungkin bisa ketemu dengan anaknya untuk memberikan air di saat manusia membutuhkan air itu, saat panasnya matahari yang sedepa. Jadi seolah-olah selama ini kita hanya memahami keterangan-keterangan itu tanpa kita timbang-timbang dulu. Maka dari itu saya katakan itu semua fiktif, tidak nyata. Ketika di dalam hati kita belum beriman kepada Allah. Orang tuanya bila masih kafirin, bila orang tuanya belum ada iman di dalam hatinya kecuali iman kepada dirinya sendiri, bagaimana mungkin bisa ditolong oleh anaknya yang meninggal sebelum datangnya akil balik tiba itu. Jadi maknanya semua itu hanyalah cerita fiktif dan cerita kiasan saja. Jadi maknanya alam barzahnya sudah ada di sini sekarang. Ketika matahari, hawa nafsu yang memanaskan diri kita sedepa ini, ya sekarang sudah terjadi di alam penantian, di alam barzah. Ketika kita hidup di dunia, inilah yang dimaksud alam barzah itu. Alam penantian yang panasnya minta ampun, yang panasnya manusia selama ini berburu dan mencintai dunia. Sehingga di alam barzah, di alam penantian, di alam pembakaran ini, manusia butuh air, butuh air yang suci untuk melepaskan dahaganya. Maknanya manusia butuh air untuk melepaskan dahaganya. Itu maknanya apa? Manusia butuh keterangan-keterangan yang membuat hatinya dingin, yang membuat hatinya tidak mengurus-urusi dunia lagi. Itulah yang dimaksud manusia membutuhkan air ketika berada di alam barzah itu, yakni alam dunia ini. Kita butuh pencerahan dari guru-guru pembimbing agar kita selamat melewati alam penantian, alam barzah ini. Jadi semua itu berlaku bila manusianya sudah iman, sudah Islam. Tapi bila orang tuanya tidak beriman, tidak Islam kepada Allah, beriman dan berislamnya hanya ala hawa nafsunya, hanya ala setan saja, yang mana mungkin mendapatkan keselamatan. Bila hati kita selama ini hanya sombong kepada Allah, membusungkan dada kepada Allah, kita lebih nyata, kita lebih wujud, kita lebih hidup daripada Allah yang mewujudkan kita, daripada Allah yang menghidupkan kita. Selama ini kita sombong terhadap Allah. Jadi mana bisa akan ditolong oleh anaknya yang sudah mati dalam keadaan sebelum datangnya akil baligh itu, ya tidak bisa menolong anaknya. Mana mungkin anaknya yang menolong orang tuanya yang belum Islam. Ya harus Islam dulu orang tuanya baru ditolong. Orang tuanya taubat dulu
dari alam dunia menuju ke alam akhirat baru mendapatkan pertolongan, mendapatkan ma'ul hayat. Jadi semua cerita-cerita itu hanya fiktif, tak berlaku bila manusianya belum mentuhankan Allah di dalam hatinya. Akan tetapi semua itu berlaku bila manusia sudah kembali kepada Tuhannya yang menggerakkan dirinya, kembali kepada Tuhannya yang menghidupkan dirinya, kembali kepada Tuhannya yang mewujudkan dirinya. Maka disitulah yang dimaksud kodok dan kodarnya Allah itu. Setelah manusianya melewati pintu baiat, pintu penyerahan, maka akan bertemu dengan kodok dan kodarnya Allah. Akan tetapi yang kita hadapi selama ini kan kodok dan kodarnya setan. Kebaikan dan keburukan diri manusianya yang berkuasa di dalam hati kita selama ini. Kita masih bertemu dengan kebaikan dan keburukan makhluknya. Kodok dan kodar makhluknya. Kenapa? Karena makhluknya yang masih menjadi Tuhan bagi dirinya. Maka semua itu tak akan pernah kita mendapatkan ma'ul hayat di alam barzah yang panas ini. Di alam kehidupan yang penuh carut marunya dengan huru haranya dunia. Persaingan mencari dunia. Persaingan mencari kebanggaan, kemuliaan, mencari ilmu, mencari amal. Inilah alam barzah yang diceritakan banyak orang itu. Yang katanya matahari sedepa saking panasnya sehingga mengeluarkan keringat hingga selutut, hingga sepinggang, hingga sedada, bahkan bisa menenggelamkan keringat itu kepada manusia itu sendiri. Tergantung amal di dalam hatinya. Jadi semua itu kiasan. Kapan itu terjadi? Ya ketika kita di dunia ini yang lagi mencintai dunia daripada mencintai Tuhan yang menciptakan dunia. Sehingga hawa nafsu kita ini loh yang dimaksud matahari yang di atas kepala itu. Matahari yang sedepak itu, hawa nafsu ini yang meronta-ronta menuntut untuk mencari dan mencari dunia, gemerlapnya dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi pesan saya buat bapak yang barusan ditinggal anaknya pergi, maka Anda harus iman dulu, harus Islam dulu, maka akan bertemu dengan anak Anda. Kenapa bisa bertemu dengan anak Anda? Bahwa anak Anda yang sudah meninggal itu sudah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datangnya dari Allah dan kembali kepada Allah. Bila ingin bertemu dengan saudara kita yang meninggal, orang tua kita yang meninggal, anak kita yang meninggal, ya kita harus izin dulu. Kita harus ketemu pemiliknya dulu. Setelah kita bertemu dengan pemiliknya, maka kita bisa ketemu dengan anak yang sudah meninggal, dengan orang tua yang sudah meninggal, dengan sanak saudara yang sudah meninggal, dengan para nabi, dengan para rasul. Itu semua hanya kiasan. Maknanya bila manusia sudah meninggal dunia, maka seluruh manusia akan dikembalikan kepada Tuhannya. Itulah yang dinamakan pertemuan ahad, dari sang ahad kembali kepada sang ahad, dari Allah kembali kepada Allah. Inilah yang dimaksud air yang suci untuk menghilangkan dahaga. Jadi yang dimaksud anak itu membawakan air kepada orang tuanya ketika orang tuanya kehausan di alam barzah, yaitu ketika manusianya, ketika orang tuanya haus akan hidayah-hidayah, pelajaran-pelajaran ilmu ketuhanan. Jika sudah kita mengkaji atau belajar mencari
ilmu-ilmu ketuhanan lewat guru-guru pembimbing, maka kita akan terbimbing kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bertemu dengan orang-orang yang sudah meninggal, yang mendahului kita, yang kita sayangi dan yang kita cintai. Kita akan bertemu di dalam lillahnya. Itulah yang dimaksud pertemuan itu. Jadi Allahnya Allah Allah, bukan Allah hawa nafsu. Semua yang diceritakan itu kan selama ini Allah hawa nafsu. Seolah ada sosok-sosoknya. Seolah-olah ada keadaan-keadaannya, ada tempat-tempatnya. Seolah-olah demikian. Karena hawa nafsu yang memahami semua ini. Coba semua ini versinya Allah. Sudah diam saja, enjoy saja. Jadi untuk bapak yang sudah ditinggal anaknya, tenang-tenang saja, ikuti saja kajian-kajian ilmu ketuhanan. Karena anak Anda sudah suci kembali kepada Allah, Anda pun ya harus cari kesucian bagi diri Anda itu. Agar apa? Agar kembali kepada yang ahad. Dari yang ahad kembali kepada yang ahad. Itulah yang dimaksud pertemuan itu. Bila tak ada yang ahad, maka kita tak ada. Bila tak ada yang ahad, maka anak Anda pun tak ada. Bila tak ada yang ahad, maka orang tua pun tak ada. Jadi semua orang-orang yang kita cintai itu berawal dari yang ahad kembali kepada yang ahad. Jadi begitulah jawaban simpel dari saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita akhiri, marilah kita gemahkan salawat dari min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wasbiri zalimin zalimin wa'rijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.